Pemirsa, dapat Anda saksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan tinjauan mendadak ke kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok. Langkah ini, pemirsa, ternyata cukup mengejutkan karena diambil di tengah sorotan masyarakat yang cukup tajam terkait dengan isu tata kelola impor dan bergulirnya persidangan dugaan kasus suap serta gratifikasi importasi barang di lingkungan Bea Cukai. Dan informasi yang kami himpun di lapangan, pemirsa, Menko Purbaya Yudi Sadewa tiba di lokasi untuk memeriksa langsung sejumlah proses pelayanan dan juga pemeriksaan dokumen serta jalur hijau dan jalur merah kepabeanan. Sidak ini berlangsung sejak pagi tadi dan tentu saja ini menyasar sejumlah titik-titik krusial di mana dapat Anda saksikan Menteri Purbaya Yudi Sadewa didampingi oleh tim penindakan internal langsung memeriksa area pelayanan dan juga pos-pos pemeriksaan dokumen hingga alur jalur hijau dan jalur merah kepabeanan. Dan kita bisa simpulkan dari tinjauan mendadak ini mempertegas terkait dengan komitmen dari Kementerian Keuangan, khususnya di bawah Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto untuk terus berkomitmen melakukan pembenahan secara total, baik ini internal, untuk bisa membersihkan praktik-praktik pungli serta memastikan transparansi sistem ilegal. Ini mengganggu suplai bahan baku atau barang apapun ke perekonomian. Jadi yang saya takut mengganggu suplai bahan baku sehingga banyak perusahaan terganggu dan dwelling time kita jadi meningkat gara-gara ini. Jadi saya khusus datang sini untuk lihat itu karena kita ya kalau demand nanti nggak ini bisa 6.000 bisa apa, nanti misalnya Menteri Keuangan nggak kerja kan. Jadi kita pastikan ini berjalan dengan baik. Tapi yang pelabuhan-pelabuhan yang di kota lain seperti Tanjung Perak, Tanjung Mas, Belawan itu masih normal. Jadi kalau ada yang penumpangan lagi kita akan datangin lagi. Jadi tindakannya cukup cepat. Tambah orang katanya, saya akan suruh tambah lagi supaya bisa turun dalam waktu 2 minggu dari 3.000 tadi sekarang udah 500 katanya, turun ke normal antara 500 sampai 1.000 sampai 750 itu level normalnya. Saya akan tambah orang untuk jangka pendek untuk supaya pemeriksaan di sini berlangsung lebih cepat. Penumpukannya dari kapan sih, Pak? Ya? Penumpukannya dari kapan? Penumpukannya udah berapa lama? 1 minggu, Pak. 1 minggu. 1 minggu? Siap. Lebih ya? 1 minggu. 1 minggu loh? Siap. Lebih 1 minggu. Puncaknya 1 minggu. Pak Purbaya sih, Jadi puncak udah mungkin 2 minggu 3 minggu, Pak, puncaknya 1 minggu. Pak, sini Pak. Sekitar 3.000 tadi. Itu 3.000 itu saya dengar 3 hari yang lalu. 4 hari yang lalu lah. Saya minta suruh dipercepat. Jangan sampai numpuk lagi. Kalian lihat ya. Berapa totalnya, Pak? Ya. Barangnya totalnya berapa, Pak? Tahu kalau banyak totalnya berapa? Nggak tahu kita kalau nilainya kan. Kalau 3.000 itu berapa kontainer? Berapa kontainer tuh? Mas. Kadang. 3.000 surat tuh berapa kontainer macet di sini? 3.100 konten. 3.100 kontainer. Kan banyak. Jadi saya takut ada gangguan logistik. Gitu, Pak. Biar di depan. Biar di depan. Dan pemirsa, dapat Anda saksikan dalam tayangan televisi Anda kali ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan juga didampingi tim tengah memeriksa area pelayanan dan juga pos pemeriksaan dokumen hingga alur penentuan jalur hijau dan jalur merah di kepabeanan di kawasan Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan sidak ini mempertegas komitmen Kementerian Keuangan untuk melakukan pembenahan terkait dengan pembersihan praktik-praktik pungli serta
terus bisa memastikan transparansi sistem kepabeanan kepada masyarakat. Kita akan sama-sama menantikan apakah dari sidang ini, dari kunjungan mendadak ini akan berujung pada perombakan besar-besaran atau semacam cleansing structural di tubuh lembaga bea cukai. Mengingat posisi lembaga bea cukai ini adalah sebagai benteng utama pendapatan negara sekaligus penjaga pintu masuk arus barang internasional, di mana saat ini bea cukai terus mendapatkan sorotan tajam dari publik, khususnya setelah mencuat berbagai isu miring terkait dengan tata kelola importasi barang, serta juga bergulirnya persidangan kasus dugaan suap, serta gratifikasi yang menyeret sejumlah oknum internal di bea cukai. Kunjungan mendadak pagi ini pemirsa disinyalir menjadi sinyal kuat komitmen untuk melakukan bersih-bersih total yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di bawah Kabinet Merah Putih tentunya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan kunjungan mendadak di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan beliau tiba di lokasi sejak pagi hari tadi untuk memeriksa langsung proses pelayanan kepabeanan. Pak, sebentar ya Pak. Udah. Keringetan. Capek, panas ya? Izin pakai mic, Pak. Tes sama aja. Ya, pakai suara aja Pak, suara. Jadi saya berkunjung ke sini untuk menindaklanjuti Sebentar Pak. Halo, Pak. Jadi saya kesini hari ini untuk menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari yang lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya yang belum diproses sampai 3.000 surat dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan suplai barang bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time. Jadi saya lihat sini kemarin sudah diinstruksikan untuk perbaikan secepatnya sih. Sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500, tapi saya nggak tahu gimana hitungnya. Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah, apa katanya sebetulnya untuk saya nggak masuk akal, peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini. Ada satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh nggak diambil sama importernya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Kemudian pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi macam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barang yang di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar atau jangan tiba-tiba semuanya didendanya berlipat-lipat. Tapi kita akan lihat berapa hari yang Pak wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari yang udah nggak wajar, baru itu kita beresin. Dalam pengertian kita kejar orangnya, mungkin pikiran saya setelah sebulan lebih ya. Nanti terus kita denda yang lebih besar lagi. Artinya Artinya 1 bulan ya Pak? 1 bulan baru didenda gitu Pak? ini masih hitung-hitungan. Hitungan saya sih udah kalau sebulan di sini kan kelamaan kan. Itu udah lama banget. Karena mereka mungkin hitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana. Tapi kan menghambat kinerja pelabuhan jadinya. Jadi kan saya usahakan itu di sini sesedikit mungkin. Ini berkaitan nggak sih sama impor yang tinggi di bulan April Pak? Apa aja impor yang tinggi nih Pak di April? Katanya begitu, impornya tinggi di bulan April, Mei. Jadi kalau itu sih bagus tandanya, tapi kita harus siap, ya nggak boleh barangnya menembus sebanyak ini. Jadi kita maintain di level yang normal. Kalau kurang orang saya akan nambah orang di sini. Kalau kurang di Jakarta saya impor dari Surabaya,
Medan atau Semarang atau Banten. Negara yang report kalau memang ini berlebih atau semua dari generasi negara ini sendiri yang memang melaporkan kan longjoknya bagus nih untuk PPNT seperti ini banyak di pelabuhan. Enggak, dia nggak melaporkan. Dia saya datang di sini, kebetulan yang kita yang berangkat tadi. Jadi kebetulan ya, saya lihat sebentar barangnya apa. Saya kata pemerintah tidak sesuai dengan dokumen dan harga diperiksa di tempat lain. Mungkin kita akan pakai AIS yang ada. Itu bukan utamanya. Jadi yang penting ini, ketika domestik ekonomi meningkat, impor meningkat, jangan sampai ini menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan biaya logistik terkendali. Saya nggak lihat satu, tapi saya lihat tadi ada bahan baku kulit, tapi nggak numpuk sih. Saya nggak tahu yang mana numpuk ya, tapi yang saya lihat tadi bahan baku kulit, under the blender, ada lagi matras karet, yang terakhir ada marmer, batu grandis sejenis itulah. Itu bukan menumpuk ya, saya nggak tahu yang menumpuk apa enggak, tapi kita percepat semuanya supaya balik ke level normal. Pak, Pak rapor tadi Pak sama DPR itu rapornya Pak. Itu rakor ya? Iya rakor. Apa boleh bisa baca Pak? Jadi kita memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah untuk memastikan ekonominya tumbuh dengan baik. Fiskal akan lebih fokus ke kebijakan fiskal, moneter lebih fokus ke kebijakan moneter, tapi dengan koordinasi yang lebih ketat supaya semuanya sinkron dan bisa memberi sinyal ke pasar bahwa kita tetap berjalan secara harmonis antara fiskal, moneter dan yang lain-lain, sehingga sentimen negatif rupiah kita harapkan turun. Pak, peningkatan remunerasi tadi katanya penjelasan dari Pak itu untuk ini ya Pak, membantu meringankan bunga utang pemerintah ya Pak? Enggak, itu teknikal nanti Pak Ferry yang akan jelaskan. Kira-kira begini. Oh, itu urusan moneter biar Pak Ferry yang jelaskan. Tapi yang jelas dengan kebijakan moneter saya nggak akan dirugikan gitu aja. Jangan sampai saya bayar bunga lebih ke pembeli bond saya ketika saya melakukan isu itu. Apakah ada Pak untuk meringankan beban fiskal? Atau apakah ada target Pak untuk? Kalau saya sih bilangnya sama. Tapi yang jelas dengan itu Bank Sentral bisa lebih leluasa melakukan kebijakan, kira-kira begitu. Pak, saya ini banyak penelitian saya yang pernah bilang bahwa kalau misalnya di pelabuhan itu bayarnya masih pakai dolar, gimana Pak? Apa penerapannya bisa dipakai rupiah atau gimana? Saya tanya dulu. Bayar pelabuhan masih dolar? Masih dolar Pak, itu bisa pakai rupiah? Rupiah. Aja dunia saya. Harusnya sih rupiah, tapi saya nggak tahu prakteknya di sini ya. Saya cek dulu. Nanti kalau aturannya emang rupiah, dia maksa pakai dolar. Siapa? Di sini bayar pakai apa? Rupiah Pak? Bukan dolar. Bukan Pak, maunya dolar. Oh, dia. Tapi ada dunia usaha yang bilang gitu dari Kadin Pak. Nggak ada Pak, rupiah Pak, semua rupiah. Berarti Berarti kalau misalnya masih ada yang pakai dolar gimana Pak? laporin ke saya, nanti saya hajar dia. Ya, Lu gede, tentara nggak bisa ngajar gua. Gua aja. siap. Nah kita beresin. Tapi secara peraturan harusnya rupiah, dan ini kan Indonesia. Alat transaksi yang diakui adalah rupiah memang. Jadi kalau ada dolar itu penyelewengan, kasih tahu kami akan tindak. Pak, mungkin itu shipping kali Pak. Kalau yang dolar tuh yang shipping lain Pak. Oh di luar sana malah lain. Di sini, oh salah berarti. Rupiah Mbak. Anda informasinya salah kali. Kan orang langsung dari Kadin. Kadin. Enggak Mbak, kalau di sini tuh semuanya rupiah, kecuali mungkin yang shipping lain, karena untuk THC, CHC itu pakai dolar mereka. Tapi dikonversi ke rupiah. Kalau di kita nggak ada dolar. Kalau dolar boleh juga, tapi nggak mungkin Pak. Saya dimarahin sama Pak Menteri nanti Pak. Ya, nanti rupiah melemah bos. Jangan. Cinta rupiah Pak Iya, kita Pak. kita cinta rupiah semua. Itu punya dolar juga ya? Punya dolar dia. Oke, lagi? Pak, Kemenq kan sebagai pengawas juga DSI Pak katanya ikut merumuskan ini ya Pak, penyaringan manajemennya. Sekarang udah ada nama-nama baru belum? Manajemen DSI. Saya belum ikut
menyaring nama-nama manajemennya. Jadi saya nggak tahu itu. Tapi nanti kalau disuruh kita kerjakan. Padahal sih belum. DSI kan harusnya itu kan sebetulnya kan semacam private entity. Dia jalan sendiri terpisah dengan pemerintah. Jadi yang mereka kerjakan terpisah sama punya saya. Cuman saya di atas mungkin nanti pengawasan mungkin ya. Sekarang sih belum resmi, jadi nggak tahu. Kalau DHL 50% falas itu katanya jangan sampai semua dunia usaha dikenakan Pak. Harus dipetakan lagi Pak. Gimana? Saya lihat dulu yang baru ya. Ya. Yang baru kan baru berjalan berapa hari? 3 hari. Dampaknya belum kelihatan. Kita lihat deh 1 bulan ke depan seperti apa. Kan mereka yang keberatan yang harus naruh 1 tahun kan. Nanti kita lihat. Tapi sebenarnya kalau uangnya masuk sini banyak bisa diperputar kan. Kita lihat dulu seperti apa. Jadi kalau ada kendala nanti bisa sampaikan ke Kemenkyu. Bisa. Nanti akan bisa dipetakan lagi. Bisa ya, kalau mengganggu ya kita diskusikan dengan yang lain seperti apa bagus ya. Kita akan ambil cara yang paling baik untuk perekonomian, untuk cadangan devisa kita juga. Tadi Bapak bilang kalau misalnya pedagang mulai tergerus keuntungannya Pak, itu Bapak bisa menyajikan para pedagang ini gimana Pak? Biar keuntungannya bisa mulai lagi, apakah ada target lagi pedagang yang di Yang pertama kita pastikan demand-nya terjaga. Jadi ada yang beli. Terus yang kedua, kalau rupiahnya menguat kan, otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Tapi ada bisa janjiin nggak sih ke pedagang atau yang dari Bapak sama DPR, mereka tuh bisa mulai pulih lagi tuh aja? Tergantung keberhasilan kita mengendalikan nilai tukar kan. Gitu. Tapi saya rasa akan berhasil dengan kerjasama yang lebih erat antara fiskal dan moneter. Berhasil dalam berapa bulan Pak? Nanti gue tebak lagi. Gue bilang Juni ribut. Tapi kalau kebijakan sikon seperti ini akan cepat. Pak, Yang penting begini. sel Indonesia Yang Pak. penting begini. Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 97-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus. Hanya ada sentimen negatif di sana sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar. Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, Departemen Keuangan dengan Bank Sentral. Terima kasih. Tren sel Indonesia Pak, tren sel Indonesia Pak. Tren sel Indonesia, jual Indonesia, tren itu Pak. Tanggapannya ada tanggapan nggak Pak? Itu kan diterbitkan. Kameranya Pak, kamera. Ya. Itu tren jual Indonesia saya baca di Bloomberg ya. Itu salah satu penulis mungkin yang nggak tahu keadaan Indonesia seperti apa. Ketika kemarin saya sengaja percepat itu APBN kita untuk memperlihatkan ke pasar bahwa kondisi fiskal kita baik, ekonomi kita juga cukup kuat, sehingga nanti lama-lama sentimen negatif itu bisa hilang. Jadi teman-teman investor tolong lihat lebih detail, pahami kondisi ekonomi kita seperti apa. Yang saya bisa katakan sekarang adalah fiskal bagus, ekonomi masih bagus, kepemimpinan Bapak Presiden masih cukup kuat untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan strategi pembangunan Bapak Presiden. Terima kasih. Baik pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, kita saksikan bersama tengah melakukan sidak atau inspeksi mendadak di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, dan sidak ini dilakukan khususnya untuk meninjau langsung proses pelayanan kepabeanan, pemeriksaan barang-barang impor, dan juga untuk sesuai dengan keterangan Pak Purbaya tadi untuk mengurai persoalan penumpukan barang yang sempat mengganggu arus logistik nasional. Diinformasikan pula terjadi penumpukan surat-surat dokumen kepabeanan di Bea Cukai Tanjung Priok yang tentu saja ini otomatis menimbulkan gangguan suplai barang. Kunjungan Purbaya Sadewa ke Pelabuhan Tanjung Priok ini tentu saja menjadi sorotan karena dilakukan di tengah upaya pemerintah untuk terus mempercepat arus barang serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Dalam beberapa hari terakhir ini, pemerintah terus menaruh perhatian khususnya terhadap kegiatan bongkar muat yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya setelah muncul laporan adanya gangguan operasional, dan juga penumpukan ribuan bahkan puluhan ribu unit barang yang berpotensi bisa menghambat
proses distribusi logistik nasional. Purbaya Yudi Sadewa juga sebelumnya menyatakan akan turun langsung ke lapangan untuk bisa menemukan dan juga melihat akar persoalan apa yang telah terjadi dan sekaligus mencari solusi serta mengevaluasi kinerja para petugas yang ada di lapangan. Sidak ini tentu saja sekaligus menjadi bagian dari agenda reformasi dari Dirjen Direktorat Jenderal Bea Cukai yang sejak awal tahun terus menjadi fokus perhatian Kementerian Keuangan, karena sebelumnya kita tahu bahwa Menteri Purbaya Yudi Sadewa telah melakukan rotasi serta evaluasi dari para pejabat Bea Cukai di sejumlah pelabuhan utama, termasuk juga di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara kali ini sebagai bagian dari upaya pemenahan, evaluasi internal, serta untuk meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan. Dan di sisi lain, tentu saja pemerintah menargetkan kinerja, semacam kinerja dan target kepabeanan dan cukai ini agar terus membaik. Dan sidak ini tentu saja tidak hanya berfokus pada percepatan arus barang, pemirsa, namun juga mengevaluasi langsung efektivitas pelayanan bea cukai dan juga integritas para aparatnya di sana, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.